Nah, wa dalilu ala zalika, dalil atas adanya wujudnya Allah Ta'ala adalah wujudu hazil makhlukati. Adanya makhluk di dunia ini. Ya, adanya kita, adanya alam semesta, adanya binatang, adanya macam-macam itu adalah bukti bahwa atau dalil yang menunjukkan bahwa adanya sang pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun subhanahu wa taala, seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka nasyai'un minal khalqi, tidak ada sedikit pun makhluk di dunia ini. Sebabnya apa? Tidak ada sang khalik alias tidak ada sang pencipta. Maka ini namanya dalil akli, ya. Dalil naklinya qala ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku itu berkata bahwasanya tiada Tuhan, bahwasanya Allah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu kata Allah. Nah, kemudian kalau dalil akalnya, secara akal itu gampang. Pertama, ada pernah ketika itu orang Arab, ya, Arab itu ditanya, menurut ente gimana? Apa sih buktinya ada sang pencipta di dunia ini, di alam raya ini? Itu jawabnya orang Arab itu lucu, ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Yang namanya kotoran itu ya namanya kotoran alias telepong yang mesti ada untanya. Ya kan? Ya masa ya ada ujung-ujung pating tek-tek ya kan, terus nggak ada untanya, kan nggak mungkin. Jadi adanya kotoran mesti ada hewannya, entah itu onta atau itu ayam. Adanya TA1 yang mesti ada orangnya, ya kan? Ya iya mesti. Masa ya adanya itu berceceran kemana-mana tapi nggak ada orangnya, ya kan? Meskipun kadang orangnya itu nggak ngaku, misalnya santri kan kadang gitu, nggak ngaku kan, kebelet, nggak karu-karuan, ya akhirnya saya enaknya aja udah. Ya mau Adit mau Rizky SP ya pokoknya siapa aja itu. Yang kedua adalah al-qidam, qidam atau qadim. Wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala, yaitu tidak adanya permulaan. Wa huwa tawi sing arane qidam iku adamul awwaliyati waranane kak bangsa kawitan liwujudi kedhe wujude Allah Ta'ala. Ayat tegese innahu ta'ala satune Gusti Allah Ta'ala iku la awwala ora ana kawitan iku maujud liwujudi kedhe wujude Allah. Maknanya apa? Bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan pada wujudnya Allah Ta'ala. Li'annahu jalla sya'nuhu mazdaru hadhil kainati. Karena Allah Ta'ala itu adalah sumber adanya sesuatu yang ada. Sumber sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu sumbernya Allah yang mengadakan. Wa mujidu hadzil maujudati, dan yang mengadakan sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada. Ini makanya ini kiai yang ngarang ini kitab Jalalaul Afham itu namanya Kiai Ihya Ulumuddin, ya, muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Cerdas beliau. Fala budda ayyakuna sabiqon 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Maka harus adanya Allah itu sabikon, harus mendahului alaiha, atas maujudat ini, atas alam raya ini. La ya taqaddamu ta'ala syai'un, ya enggak boleh ada yang mendahului adanya Allah Ta'ala itu, ya enggak boleh. Masa ya adanya sesuatu yang ada diciptakan oleh yang sesuatu yang tidak ada, ya kan enggak mungkin, ya. Atau sesuatu yang ada itu diciptakannya oleh sesuatu yang adanya nanti. Ya kan nggak mungkin juga. Misalnya Rafael sama bapaknya duluan mana? Ya duluan Rafael, orang sakit nanti. Ya, bapaknya dulu proses sama ibunya menikah, terus kemudian terjadilah, ya kan. Nah kalau Allah itu nggak ada permulaan seperti itu, Allah nggak ada permulaan seperti itu, nggak ada. Ya, jadi
adanya sesuatu yang ada ini diciptakan oleh zat yang maha ada. Dan adanya zat yang maha ada itu sudah ada sebelum apa-apa di dunia ini ada. Paham nggak, bro? Selinguk. Paham nggak? Coba ulangi. Adanya alam raya ini diciptakan oleh zat yang maha ada. Dan adanya zat yang maha ada itu harus lebih dulu dari apa-apa yang ada. Ya iya, apa-apa yang ada ya maksudnya kita ini loh. Adanya Allah itu ya harus mendahului dari yang diciptakan. Nggak mungkin maksudnya ente punya Tuhan, apa namanya orang Arab dulu orang Quraisy yang punya Tuhan itu diciptakan sama dirinya sendiri. Dulu orang jahiliyah itu menciptakan Tuhan. Hebat ya manusia menciptakan Tuhan. Tuhannya dari apa? Dari kurma. Nah, kurma diterap-terap itu. Dijadiin patung. Ya kan? Suatu ketika dia itu lapar. Nah, lapar adanya patung itu yang dibuatnya dari kurma. Dimakan itu kurmanya. Berarti ada orang makan tuh Tuhan. Ya. Itu apa namanya? Itu kan aneh, ya kan? Aneh. Ada lagi Tuhannya katanya punya Tuhan tapi kan disuruh ngomong diam aja kan. Ketika itu kan apa namanya? Nabi Ibrahim kan punya raja, ada raja, dia punya Tuhan katanya, Tuhannya patung-patung. Waktu itu apa namanya? Ada patung yang besar, dan ada juga yang kecil. Nah, yang kecil itu semuanya berantakan. Ketika ditanya, ini siapa yang menghancurkan ini nih? Kira-kira siapa? Apa namanya? Ada yang curiga, jangan-jangan itu Ibrahim nih yang ini apa namanya yang menghancurkan. Kata Nabi Ibrahim cerdas, tanyain aja itu sama patung yang gede itu yang utuh sendirian. Mungkin dia kali yang sewot sama patung-patung yang kecil gitu. Terus ente gimana sih Him? Masa ya patung bisa apa namanya bisa ngancurin itu? Ya ente yang gimana? Kenapa udah ngerti nggak ada manfaatnya? Aku kenapa ente sembah itu? Ya kan? Itu cerdas ya Nabi dulu itu cerdas. Nah ini makanya kita punya Tuhan Allah yang mana firman-Nya Allah Ta'ala wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah Allah zat yang maha awal dan maha akhir dan maha dhahir. Dhahir itu jelas. Ya jelasnya itu kalau kita melihat sesuatu yang ini maujudat. Itu jelas bahwa ini adalah Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya ada sesuatu yang diciptakan. Adanya mobil mesti ada pabriknya. Meskipun kamu nggak ngerti itu pabriknya itu yang mana. Ya kan? Begitu. Al-baqa wa huwa adamul inqida'i li wujudi ta'ala. Baqa itu maknanya itu ora anane entek li wujudi ta'ala kadue wujudi Allah Ta'ala. Tidak ada habisnya Allah Ta'ala itu. Innahu ta'ala daimul wujud. Satune Gusti Allah Ta'ala iku daimul wujud kang langgeng wujude min ghairi ghayatin saking tanpa katok. Itu kalau bahasanya Kiai. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu terus tanpa adanya apa namanya tidak hilang, tidak ada berakhirnya. Lalu kita punya HP ada masa berakhirnya ketika baterainya sudah lobet, butuh dicas lagi. Masa apa namanya tenggang kartu juga punya masa berakhirnya. Ya, kalau Allah nggak ada dan Allah tidak apa namanya tidak pantas dibandingkan dengan seperti itu. Maksudnya itu apa namanya untuk kita itu supaya lebih jelas dan supaya memahami aja. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini apa namanya mesti akan fan, mesti rusak, fana. Ya, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan akan tetap utuh zatnya Tuhanmu yaitu Allah Ta'ala yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman kullu syai'in utawi saben suwiji-wiji iku halikun rusak hancur illa wajahu angin atau kajaba zatiyai Allah Ta'ala. Lahul hukmu lahu iku kaduwe Allah al hukmu utawi hukum wa ilaihi lan maring Gusti Allah turjaun bakal den balekaken sapa sira kabeh. Allah yang mempunyai hukum dan kita semua
itu akan dikembalikan kepada Allah. Yang dulunya kita ada, terus kemudian nanti mati, nanti akan tukul kayak ini, kayak apa namanya, kayak tanaman itu, kayak biji-biji ini tumbuh lagi. Nanti dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat itu bareng nanti, tukul. Ya kita kan awalnya dari apa? Dari cairan. Ente dari cairan loh ya? Ngerasa enggak dari cairan? Dari cairan yang sesendok pun enggak ada itu, enggak ada. Dan bahkan kalau geladrahan pun ente enggak bakalan mau itu pegang-pegang. Misalnya punya siapa gitu ya kan, cairannya. Enggak ada yang mau, itu dulunya itu kayak gitu. Dari cairan yang hina, apalagi dijual di pasar enggak bakalan ada yang beli itu. Ya kan? Itu ya, itu dari seperti itu. Itu apa namanya? Maka nanti kan ada namanya surga, ada neraka, tergantung di dunia ini amal baiknya seseorang. Nah, ini nabi yang ini barokahnya kita apa namanya kenal sama Nabi Musa ya. Nabi Musa kenalnya ya di kitab-kitab, dari guru-gurunya cerita-cerita dari kitab juga. Ini Nabi Musa itu pernah protes, ya Allah, engkau itu gimana sih? Engkau nyiptain makhluk, engkau ngasih makan, ngasih rizki, ngasih nikmat. Tapi nanti ada surga, ada neraka, ada yang di apa namanya, ada yang selamat, nanti juga ada yang disiksa. Itu kan sama-sama makhluknya engkau yang ngurus. Engkau ngasih makan, engkau ngasih rizki. Kenapa? Akhirnya Nabi Musa sama Allah di ini. Coba ente nanam sana. Nanam tanaman lah. Akhirnya apa? Ya oke, ya Allah, saya nanam. Akhirnya nanam tanaman. Nah, setelah itu panen. Ya, setelah panen, ada yang ente tanamannya diambil semua, apa ada yang ditinggal? Ya, mesti ada yang ditinggal ya Allah. Yang bagus ya tak ambil, yang apa namanya enggak baik ya tak tendang, ngapain? Ente tahu mangga? Tahu ya mangga? Mangga itu misalnya di satu pohon itu kira-kira ada yang bosok atau ada yang kati lambung, ada enggak? Ada ya, yang kati lambung ente tahu di kulkas apa dibuang? Nah, buang. Nah, begitu kata Allah gampang jawabnya. Begitu juga aku nyiptain makhluk itu nanti ada yang baik, ada yang jelek. Ya kan? Ente aja nanam tanaman itu yang enggak baik, tendang. Ya sama. Juga kalau makhluk enggak ada baik-baiknya, goreng dulu tuh sana, dibakar dulu. Kayak gitu. Masa ada pelem kati lambung ditaruh di kulkas ya kan? Ngerti ya, pernah kati pelem sing pada meletak kayak lu, isinya udet kayak gitu. Oh, emangnya ini. Kalau Adit mah doyan terus Adit. Ya digrogote ya si SP sampai bapak pelok yo. Dan akhirnya terinspirasi rambutnya dicukur kayak pelok. Kayak pelok di Lamodi. Ya. Itu berarti apa? Wujud, kidam, bako. Ya. Gitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.